Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Elianto, segenap rekan-rekan Pasca yang berbahagia yang kami hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan artikel yang telah saya tulis, yaitu tentang strategi marketing pendidikan atau pemasaran pendidikan. Baiklah teman-teman, saya akan mulai saja untuk menyampaikan tulisan saya tentang strategi marketing pendidikan. Di sini saya menulis 15 strategi. Untuk strategi yang pertama adalah memilih segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan untuk membagi konsumen atau kelompok dengan pemilihan dari beberapa hal yang terkait dengan karakteristik, kebutuhan, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, ini dilakukan untuk mempermudah dan menentukan pasaran dan sasaran produk yang ditawarkan. Nah, jika diibaratkan seorang atlet pemanah harus bisa menentukan target yang tepat. Seorang atlet pemanah pasti sudah tahu berapa besar tenaga yang harus dikeluarkan untuk mencapai target. Bila targetnya dekat, berarti dia tidak perlu menarik anak panah terlalu jauh, sehingga tenaga yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Dan sebaliknya, jika targetnya jauh, pasti dia membutuhkan tenaga yang besar. Sebagai contoh konkret mungkin ya, kalau kita punya usaha pakaian bayi misalkan. Segmentasi pasar yang kita pilih tentu saja para ibu. Kemudian segmentasi pasar tersebut bisa dikerucutkan lagi menjadi ibu-ibu yang sedang hamil, atau mungkin dikerucutkan lagi menjadi ibu-ibu yang suka belanja online atau tidak. Nah, jika di dalam lembaga pendidikan, ya, misalnya lembaga pendidikan tingkat dasar khususnya di MI, maka pangsa pasar kita adalah anak-anak usia sekolah dasar dan para orang tua atau wali murid. Nah, kemudian bisa dikerucutkan lagi menjadi anak usia sekolah dan orang tua yang mendambakan sekolah bernuansa Islam. Kemudian strategi yang kedua adalah memiliki variasi produk. Banyaknya variasi produk dari sebuah merek, dalam hal ini adalah sebuah lembaga pendidikan, ini dinilai akan membuat merek itu atau lembaga pendidikan tersebut lebih banyak dipilih oleh konsumen. Penyebaran yang luas serta kemudahan yang ditawarkan produk juga mempengaruhi pilihan konsumen. Sebagai contoh misalnya, sekarang ini hampir semua sekolah berlomba-lomba untuk mempunyai program unggulan yang terbaik, seperti program tahfidzul Quran, sholat duha, pembiasan tahlil, dan sebagainya. Dengan semakin banyaknya variasi produk yang ditawarkan, maka akan semakin menarik konsumen untuk menentukan pilihan. Oke, untuk strategi yang ketiga adalah kemasan produk bagus. Artinya apa? Jika kita ingin lembaga pendidikan kita lebih banyak diminati oleh konsumen, maka kita harus dapat mengemas, atau dengan kata lain, kita harus memberikan penampilan atau performan yang menarik. Faktor kenyamanan tentu menjadi hal yang paling utama. Selain itu, performan kita juga harus bisa terlihat unik agar mudah dikenali sehingga dapat meninggalkan kesan yang mendalam bagi konsumen. Misalnya, kita harus dapat membuat desain brosur PPDB dengan sebagus mungkin. Misalnya dengan gambar yang menarik, kemudian informasi di dalamnya juga harus dapat meyakinkan konsumen. Misalnya tentang keunggulan dari para alumni, kejuaraan yang pernah diraih, dan mungkin tentang legalitas atau status lembaga pendidikan kita. Tidak hanya itu, mungkin tampilan atau performan kita dari luar atau secara fisik ya, misalkan gedungnya bagus, kemudian mungkin terdapat banyak piala ataupun piagam yang yang bisa menjadi kebanggaan ya bagi lembaga. Ini tentu akan dapat menarik para konsumen untuk memilih lembaga pendidikan kita. Kemudian untuk strategi yang keempat adalah konsumen adalah raja.
Di sini kita harus dapat memahami tentang budaya ini. Sebagai raja dalam arti diberi pelayanan yang baik, servis yang baik, dan yang lebih penting lagi adalah konsumen membeli barang yang benar-benar sesuai dengan kualitas dengan garansi yang layak. Demikian pula dengan lembaga pendidikan kita. Kita harus dapat melayani para pelanggan, dalam hal ini adalah siswa dan orang tua wali. Kita harus dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi keinginan mereka. Oleh karena itu, perlu diadakan semacam sharing dengan konsumen sehingga sebuah lembaga pendidikan bisa tahu apa yang diinginkan oleh konsumen demi kemajuan lembaga. Kita lanjutkan untuk strategi yang kelima adalah menciptakan gengsi bagi konsumen. Tidak sedikit konsumen yang mengagung-agungkan atau membanggakan ketika dia membeli sebuah produk. Ini tentu sangat menguntungkan bagi pihak produsen. Nah, sikap gengsi ini juga tidak hanya monopoli orang kaya saja ternyata, namun sudah merata hampir di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat kecil sampai kalangan elit. Hanya saja yang membedakan adalah daya belinya. Konsumen yang mementingkan gengsi tidak hanya akan membeli produk mahal untuk fungsi saja, namun juga sebagai simbolik dari diri mereka. Begitu pula ketika mereka milih sebuah sekolah, mereka merasa bangga dan mempunyai gengsi yang tinggi ketika mereka bisa sekolah di sekolah yang kualitasnya bagus. Namun, menurut saya, sepertinya strategi ini cukup berat bagi sekolah yang mempunyai keterbatasan dalam hal finansial, kualitas SDM, dan sebagainya. Kemudian untuk strategi yang keenam adalah promosi tepat sasaran. Jika promosi yang kita tawarkan tidak tepat sasaran, maka produk kita tidak akan dikenal oleh banyak orang. Jika tidak dikenal, maka produk kita tidak akan dibeli oleh konsumen. Begitupun dengan lembaga pendidikan. Jika tidak dipromosikan secara tepat, maka orang tidak akan mengenal lembaga pendidikan kita, sehingga kita akan sulit mendapatkan konsumen. Untuk strategi berikutnya adalah menjalin mitra kerja yang sama. Dalam usaha atau bisnis apapun sangat penting untuk menjalin mitra, karena ini bertujuan untuk menentukan visi dan misi. Jika kita tidak mempunyai mitra sejajar, maka kemungkinan akan timbul masalah. Visi adalah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Inilah yang harus dibentuk oleh mitra, agar dalam pelaksanaannya bisa seiring dan sejalan karena mempunyai tujuan yang sama, walaupun nanti cara yang ditempuh bisa berbeda. Begitu pula dalam sebuah lembaga pendidikan, juga harus dapat menjalin mitra yang sama untuk dapat mencapai apa yang menjadi visi dan misi lembaga. Berikutnya, strategi yang ke-8 adalah selalu menciptakan hasil yang berkesan. Jika sebuah lembaga pendidikan mampu menghasilkan output yang bagus, kemudian memiliki banyak prestasi yang gemilang dalam berbagai event kejuaraan, tentu akan mendapatkan tempat tersendiri di hati para pelanggan dan pasti akan memberikan pesan yang mendalam, sehingga otomatis para pelanggan akan menjadikan lembaga pendidikan tersebut sebagai pilihan untuk memasukkan anak-anaknya dalam lembaga tersebut, sehingga perolehan siswa baru bagi lembaga tersebut pasti akan bertambah. Strategi yang ke-9 adalah ciptakan daya beda. Sebuah lembaga pendidikan harus mampu menciptakan daya beda dengan sekolah lain. Maksudnya adalah bahwa sebuah lembaga pendidikan harus mempunyai ciri khas yang membedakan dengan lembaga lainnya. Misalnya dari program-program yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan tersebut. Kemudian strategi yang ke-10 adalah menanggapi saran dengan positif. Pada setiap lembaga ataupun organisasi, tidak terkecuali lembaga pendidikan, pasti membutuhkan saran dan kritik dari para konsumen demi kemajuan lembaga tersebut.
Walaupun terkadang ada kritik yang terasa pedas, namun kita tetap harus menanggapi secara positif. Jangan sampai tanggapan kita bersifat negatif, karena itu justru akan menyakiti hati pelanggan atau konsumen. Dan jadikan saran dan kritik dari konsumen sebagai masukan yang dapat menjadi bahan perbaikan di masa datang. Oke teman-teman, strategi yang ke-11, berikan bukti bukan janji. Janji memang manis, tapi percuma jika tidak ada bukti. Dalam sebuah lembaga pendidikan misalnya digembar-gemborkan bahwa SPP gratis, sehingga konsumen akan terlena dengan hal yang dijanjikan tersebut, bahwa SPP gratis. Kemudian konsumen beramai-ramai mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Namun ternyata setelah masuk janji tersebut palsu, sehingga konsumen jelas akan merasa sangat kecewa. Nah, kekecewaan dari konsumen tentu akan merugikan lembaga itu sendiri, bahkan mungkin akan mematikan perkembangan lembaga. Sebab bukan tidak mungkin para konsumen akan mengekspos kasus tersebut sehingga masyarakat umum akan tahu. Kemudian lembaga jelas sudah tidak bisa dipercaya lagi karena kalau sudah begini, harapan untuk mendapat konsumen yang banyak tentu akan sulit. Kemudian strategi yang ke-12 adalah menguasai teknologi dan informasi. Pada zaman sekarang ini kita hidup di era digital, di mana hampir semua sendi kehidupan membutuhkan teknologi. Ini membuktikan bahwa teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi komunikasi juga memberikan kemudahan kepada kita dalam bekerja, berinteraksi, dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak. Teknologi dan informasi menjadi sangat penting ketika kita berada pada keadaan yang serba modern sekarang ini. Tidak terkecuali juga di dunia pendidikan, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana hampir semua kegiatan di bidang pendidikan dilakukan secara online atau virtual. Pembelajaran siswa dilaksanakan secara moda daring, pembelajaran dalam jaringan, sehingga menuntut para pelaku pendidikan, khususnya para guru, harus tahu dan menguasai teknologi dan informasi. Berikutnya, strategi yang ke-13. Tidak hanya ikhtiar tetapi juga doa. Pepatah mengatakan usaha tanpa doa adalah sombong. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa selain kita berusaha atau berikhtiar untuk mencapai sebuah target atau tujuan, kita juga harus melibatkan Tuhan dalam segala urusan. Artinya kita juga harus memohon dan meminta kepada Tuhan agar apa yang menjadi target dan tujuan kita dapat tercapai. Begitu pula di lembaga pendidikan. Sekarang ini banyak sekolah yang memprogramkan acara istighosah atau doa bersama menjelang pelaksanaan ujian akhir. Hal ini bertujuan untuk memohon kepada Tuhan agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan nilai yang bagus sehingga peserta didik dapat lulus 100%. Kemudian strategi yang ke-14, banyak ide atau strategi. Artinya bahwa saat sekarang ini persaingan di dunia pendidikan semakin ketat. Hampir semua sekolah berlomba-lomba untuk menawarkan produk dan pelayanan yang terbaik. Kita harus dapat memunculkan ide-ide baru dan juga strategi yang beda dari yang lainnya. Jika tidak, tentu kita akan tertinggal dengan yang lain. Kemudian untuk strategi marketing pendidikan yang terakhir adalah selalu memperbaiki diri dari kekurangan. Artinya kita harus menjadikan kekurangan sebagai pelajaran yang paling berharga dan sekaligus menjadi langkah awal memperbaiki diri agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang, tentunya demi kemajuan lembaga dan supaya lembaga akan tetap menjadi pilihan bagi konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon koreksinya dan juga bimbingannya kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.